Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa sahbihi wa ihwani. Sebagaimana kita ketahui, mulai dari 2 hari ini ya, kita sudah memasuki 10 hari terakhir, yang mana 10 hari terakhir di dalamnya salah satunya ada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan kita, amalan baik kita di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dan Rasulullah pun menyongsong malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Rasulullah sudah mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian Rasulullah fokus ibadah i'tikaf. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf berasal dari bahasa Arab akafa, akufu, atau wukuf, yaitu melazimi suatu tempat. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Litaifil Ma'arif, beliau sampaikan pengertian i'tikaf adalah qat'ul ilaiqi anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq, yaitu memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan sang pencipta. Nah, i'tikaf kita lakukan di masjid. Bagaimana dengan musala? Nah, musala kalau digunakan untuk sholat 5 waktu, hakikatnya adalah masjid sama. Jadi apapun namanya, entah mushola, masjid atau surah, kalau di situ ditegakkan sholat 5 waktu, maka itu adalah masjid, bisa untuk kita i'tikaf di dalamnya. Dan apa saja yang kita lakukan, tentunya menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dan berzikir. Juga disunahkan kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menyukai permaafan, maka maafkanlah aku, maafkanlah saya, maafkanlah kami. Dan di bagian masjid yang mana? Jadi i'tikaf bisa dilaksanakan di semua tempat atau selama itu adalah masih areal masjid. Misalnya di perpustakaan masjid, di pelataran masjid, di daerah ataupun di ruang utama masjid. Semuanya masih diperbolehkan selama itu adalah masih areal masjid. Namun tentu tidak misalkan di parkiran masjid atau di tempat kamar mandinya masjid, tentunya bukan. Nah, kemudian waktunya i'tikaf. Rasulullah SAW pernah i'tikaf 1 bulan penuh. Ya, Rasulullah SAW pernah i'tikaf 1 bulan penuh. Namun tentunya yang lebih dianjurkan adalah 10 hari terakhir, semampu kita. Kalau kita tidak mampu, ya, misalkan masih ada suatu urusan, maka diusahakan di malam-malam ganjil. Kalau tidak mampu lagi, ya usahakan minimal lah 1 hari, dan paling minim adalah setengah hari atau 1 malam. Itu paling minimnya orang i'tikaf. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata pada Nabi bahwasanya beliau pernah bernazar akan i'tikaf 1 malam saja di Masjidil Haram, maka Rasulullah mempersilahkan. Itu berarti bahwa batas minimal, ya, menandakan itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW
untuk akan iktikaf 1 malam saja, dan itu adalah batas minimal iktikaf. Kemudian yang membatalkan iktikaf itu apa? Ya baik, yang membatalkan iktikaf adalah kita keluar masjid tanpa adanya keperluan. Adapun kalau ada keperluan, misalkan di masjidnya tidak ada makanan untuk sahur maupun buka, kita pergi mencari makanan kemudian kita kembali. Maupun masjidnya misalkan tidak ada kamar mandinya, tidak ada WC-nya, kita bisa pergi sebentar untuk menunaikan hajat kita, kemudian kita kembali lagi. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Adapun kalau kita keluar dan menyengaja untuk keluar, maka itu membatalkan iktikaf. Berarti kita harus tidak terhitung iktikaf, intinya seperti itu. Kemudian pentingnya iktikaf. Apa fungsinya iktikaf? Baik, fungsinya iktikaf adalah untuk melatih diri kita untuk berbahagia tatkala kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya kita di dunia, kita bersama orang yang kita cintai hanya sementara. Sementara kalau kita sudah beralih di alam barzakh, maka kita hanya Allah yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk menempatkan diri kita dalam keadaan yang paling baik ketika malam Lailatul Qadar, yang mana di malam itu Allah lipat gandakan amalan kita. Baik, bagaimana kalau kita tidak bisa iktikaf? Misalkan mudik, misalkan dari sebagian kita mudik misalnya. Nah, diusahakan kita sudah menyiapkan untuk berbanyak zikir dalam perjalanan, banyak membaca dan mendengar Al-Quran. Ya, sambil kegiatan kita membaca, kita dengarkan kajian terus-menerus bergulir selama waktu itu. Jadi diusahakan kita beramal sebaik mungkin di malam itu. Tentunya yang paling afdal adalah dalam keadaan i'tikaf. Baik, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kalau ada kekurangan, maka itu datangnya dari saya sendiri dan juga dari setan yang senantiasa menggoda manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.